Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan saya berharap kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, sebelum saya mulai pembahasan saya hari ini, atau sebelum saya mulai khotbah saya hari ini, saya ingin minta partisipasi dari kalian semua yang mungkin saja kalian belum subscribe YouTube dari Jakarta Disciple Church. Nah, saya minta untuk kalian semua yang belum subscribe YouTube channel dari Jakarta Disciple Church, saya akan berikan waktu untuk kalian boleh subscribe sekarang juga. Ya, kalian boleh subscribe sekarang juga, dan jangan lupa nyalain notification-nya supaya kalian bisa update video-video terbaru dari Jakarta Disciple Church ya. Oke, saya akan kasih waktu untuk kalian semua untuk boleh kalian subscribe sekarang juga YouTube dari Jakarta Disciple Church ya. Nah, sudah semua? Kalau sudah boleh ketik di komen bilang yes saya sudah ya. Oke, nah hari ini saya juga mau menyambut dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang mungkin masih setia untuk mengikuti online service dari JDC ini ya. Dan saya juga mau menyambut untuk kalian semua yang mungkin baru pertama kali menyaksikan online service dari JDC. Saya ucapkan welcome, selamat datang di Jakarta Disciple Church ya. Nah, kita akan mulai pembahasan kita hari ini, tapi kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Bapak pada pagi yang indah ini kami masih boleh datang, kami masih boleh memuji, kami masih boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu hidup dimanapun ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bapak dan Kau berkati hamba-Mu. Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, supaya setiap apapun yang disampaikan, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, minggu lalu atau yang kita tahu bahwa tema dari JDC pada bulan ini yaitu ada bicara tentang generosity. Nah, kita lihat bahwa kita dengar kemarin minggu lalu Kefu telah membahas begitu luar biasa tentang generosity ya. Yaitu pertama, generosity with your time ya. Yang kedua adalah generosity with your talent. Yang terakhir adalah generosity with your blessing. Nah, hari ini saya akan membahas sebaliknya dari apa yang dari Kefu bahas minggu lalu ya. Nah, hari ini saya akan bahas lawan kata dari namanya murah hati ya. Nah, kalau kita tahu bahwa lawan kata dari kata murah hati yaitu adalah tidak murah hati. Nah, jelas sekali Kefu minggu lalu membahas ciri-ciri orang yang tidak murah hati ya. Ciri-ciri orang yang tidak murah hati adalah orang-orang yang selalu prioritasnya atau fokusnya hanya pada dirinya sendiri ya. Dia selalu berkata bahwa saya dan saya. Nah, itulah orang-orang yang tidak murah hati. Nah ya, dan orang-orang yang murah hati ini adalah orang-orang yang pokoknya dia mau semuanya itu milik dia ya. Dia akan berusaha semuanya harus jadi milik dia ya. Ciri-ciri orang seperti ini juga bisa disebut sebagai orang yang serakah. Amin. Ini bisa disebut sebagai orang yang serakah. Jadi bisa saya simpulkan adalah seperti ini, bahwa orang yang tidak murah hati itu sama dengan orang yang serakah ya. Setuju? Setuju? Nah, berarti tidak murah hati sama dengan serakah. Nah, itulah yang akan saya bahas hari ini. Saya akan bicara tentang namanya keserakahan. Nah, mungkin kan bertanya, kenapa sih kok bahasnya keserakahan? Kan temanya murah hati. Nah, begini, alasan saya kenapa saya membahas tentang keserakahan itu ada gini. Faktanya adalah bahwa Tuhan benci orang yang serakah. Ya, Tuhan benci orang yang serakah. Nah, mungkin boleh kalian tulis di catatan kalian, atau kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalian tulis dengan huruf besar di caps lock semuanya, kalian tulis bersama-sama. Tuhan benci orang yang serakah. Mari kita lakukan sama-sama, kita ketik di bawah, Tuhan benci orang yang serakah. Supaya ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan benci orang yang serakah. Ya. Nah, kita akan lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti dari serakah itu? Ya. Nih, saya sudah catat dari gini. Keserakahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Sekali lagi saya ulangi lagi ya. Selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Dia udah punya 10, dia mau 20. Dia udah punya 20, dia mau 30. Dia punya 30, dia mau 100. Ya, orang serakah itu nggak pernah puas dengan apa yang dia punya, nggak pernah cukup dengan apa yang dia punya. Ya, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan gini juga, serakah itu punya arti kata yang lain, yaitu adalah tamak atau rakus. Ya, tamak atau rakus. Ya, nah, kan tadi saya bilang ya bahwa Tuhan itu benci
orang-orang yang serakah. Nah, kenapa sih Tuhan benci orang-orang yang serakah? Inilah alasannya ya. Alasannya adalah gini. Keserakahan menghancurkan kemampuan manusia atau kemampuan kita untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Keserakahan menghancurkan kemampuan kita untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena orang yang serakah itu merasa dia bisa mendapatkan semuanya sendiri. Ya, dia bisa mendapatkan semuanya sendiri, dia bisa bekerja sendiri, dia bisa melakukan itu semuanya sendiri tanpa butuh bantuan orang lain. Ya, orang serakah itu nggak butuh teman. Ya, orang serakah juga nggak butuh komunitas karena dia pikir komunitas itu buang waktu gue untuk gue bisa dapetin duit. Ya, dan orang yang serakah itu juga nggak butuh namanya gembala. Apa itu gembala? Gue nggak butuh gembala. Apalagi careful. Gue nggak butuh itu karena gue bisa mendapatkan semuanya sendiri. Ya, dan ini paling fatalnya adalah orang serakah itu dia berpikir bahwa gue nggak butuh bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan gue bisa ngumpulin semuanya sendiri. Itulah orang-orang serakah. Dan orang serakah itu mencoba menghapus Tuhan sebagai sumber dalam hidupnya. Ya, orang serakah akan berusaha menghapus Tuhan sebagai sumber dalam hidupnya. Amin. Nah, ternyata di Alkitab Yesus pernah memberi ilustrasi tentang orang yang serakah. Dalam Alkitab ada dibahas. Kita akan baca dalam kitab Lukas 12, 16 sampai 19. Nah, saya minta partisipasi dari kalian semua yang menonton pada pagi hari ini. Saya minta kalian untuk menghitung ada berapa banyak kata aku yang akan keluar dari ayat pembahasan kita pada pagi hari ini. Kalian siap? Oke, saya akan mulai dari ayat 16. Dikatakan gini, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ini kata Yesus. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalau kita lihat, ada banyak kata aku yang keluar dari ayat yang barusan kita baca. Ya, mungkin bisa ada 10, mungkin bisa ada 11. Tergantung kalian hitungnya seperti apa ya. Dikatakan di situ bahwa banyak sekali kata aku yang keluar. Tapi kalau kita lihat, nggak ada kata-kata seperti ini. Tuhan, apa yang harus gue lakukan dengan harta gue nih Tuhan? Tuhan, gue udah nggak ada tempat buat nyimpan lagi. Apa yang harus gue lakukan ya Tuhan? Tuhan, bagaimana caranya gue bisa membantu orang dengan harta gue ya? Kalau kita lihat di sini, nggak ada kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena orang serakah itu nggak ada ruang untuk orang lain dalam hidupnya kecuali dirinya. Sekali lagi, orang serakah itu nggak ada ruang dalam hidupnya untuk orang lain kecuali dirinya sendiri. Ya, orang yang serakah ini tuh selalu berpikir, gue harus ngumpulin semuanya, gue harus punya semuanya, gue harus ngumpulin semua barang, apapun harus gue lakukan supaya gue bisa dapat uang yang banyak. Berbagai cara, gue bodo amat mau itu jalan yang benar atau nggak, bodo amat. Yang penting gue bisa dapat banyak duit. Ya, karena dia berpikir bahwa kalau gue udah punya semuanya, masa depan gue tuh aman. Kalau gue punya semuanya, berarti masa depan gue tuh penuh dengan kebahagiaan. Itulah ciri-ciri dari orang keserakahan. Mereka nggak pernah ada ruang dalam dirinya untuk orang lain kecuali dirinya sendiri. Oke? Nah, mungkin kalian bertanya gini, oke, lu dari tadi bahas soal serakah, ya. Tapi bagaimana caranya supaya gue terhindar dari keserakahan? Saya yakin kalian pasti ada yang bertanya seperti itu karena saya bisa baca pikiran kalian dari jauh. Amin, amin. Nah, tenang aja. Sesuai dengan slogan saya hadir selalu membawa solusi. Amin, amin. Nah, saya akan beritahu kalian bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari namanya keserakahan. Ya, kalau yang siap coba tulis di komentar, yes, gue siap. Katakan bersama-sama. Amin. Nah, ada dua tempat, nih kalian boleh catat, kalian boleh tulis, ada dua tempat yang Tuhan tunjuk atau yang Allah tunjuk untuk kita bisa memberi, ya. Nanti saya akan jelaskan, ya. Ada dua tempat yang Tuhan tunjuk untuk kita bisa memberi. Amin. Yang pertama kita akan lihat dalam Lukas 20, ya. Di sana diceritakan tentang hal membayar pajak,
ya. Jadi ceritanya gini, ada ahli-ahli Taurat, ya, dan para imam pada saat itu, imam-imam di situ, dia pengen menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan, ya. Dia pengen menjerat Yesus. Akhirnya dia pilih, dia utus seorang pemuda untuk bertanya kepada Yesus, ya. Akhirnya pemuda itu datang kepada Yesus. Pemuda itu bertanya sama Yesus, Yesus, gue tahu nih pengajaran lu tuh bagus, pengajaran lu tuh jujur, lu nggak pernah cari muka, lu orang yang jujur. Nah, gue mau tanya nih Yesus, menurut lu boleh nggak sih gue bayar pajak ke kaisar? Ya, nah karena Yesus tahu akal licik, maksud licik mereka, Yesus jawab begini di Lukas 20 ayat 24. Dikatakan gini, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus bilang, kalau emang lu harus bayar pajak, kata Yesus bilang, ada gambar siapa? Ada gambar kaisar, berarti lu harus wajib bayar pajak kepada kaisar. Kenapa? Karena Yesus tahu pajak itu yang membantu sebuah kerajaan untuk bisa berjalan atau berfungsi dengan baik, ya. Kalau pada zaman saat itu, tapi kalau zaman sekarang ini juga sama. Pajak membantu sebuah negara untuk sebuah negara itu bisa berjalan atau berfungsi dengan baik, ya. Dari pajak itu bisa bangun infrastruktur, dari pajak itu bisa bangun jalanan-jalanan. Itulah fungsi dari pajak, ya. Nah, kalau kita ayat tadi barusan dia bilang gini, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Hei, sama dengan fungsi pajak untuk membuat suatu negara berfungsi dengan baik, gereja juga butuh dana untuk supaya gereja bisa berfungsi dengan baik. Amin. Yang saya maksud apa sih? Maksud itu apa sih, Bu? Maksud dari saya adalah Yesus menyuruh kita, memerintahkan kita untuk namanya perpuluhan. Ya, kita akan lihat dari Maliaki 3 ayat 10. Saya percaya kalian sudah sering dengar ayat ini, dan kalian sudah sering dengar khotbah-khotbah tentang perpuluhan. Nah, saya akan bahas sedikit. Di Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan lihat di sini bahwa ada kata yang luar biasa, bahwa Yesus bilang, ujilah aku. Tuhan berkata gini, hey, kalau lu melakukan apa yang gue perintahkan, ujilah gue, ujilah aku. Nah, kenapa sih Tuhan berani? Kenapa sih Tuhan sampai ngomong ujilah aku? Karena begini, karena Tuhan tahu bahwa manusia itu sangat sulit sekali berpisah atau mengorbankan sesuatu yang dia butuh di hari esok. Sekali saya ulangi, karena Tuhan tahu manusia tuh sulit banget untuk mengorbankan sesuatu yang dia butuh di hari esok. Ya, contoh dalam keadaan seperti sekarang ini, dalam keadaan corona seperti ini atau covid seperti ini, banyak orang yang tidak banyak orang yang berhati-hati dalam mengeluarkan uang mereka, banyak orang berhati-hati dalam memanage keuangan mereka. Nah, Tuhan tahu uang itu kebutuhan manusia di hari esok. Nah, Tuhan tahu bahwa manusia itu sulit sekali untuk mengorbankan sesuatu yang dibutuhkan di hari esok. Ini masalah besarnya. Ini adalah masalah besar. Tapi gini, Tuhan berkata begini, hey, jika lo ngelakuin apa yang gue perintahkan, jika lo memberikan persepuluhan dengan setia, gue akan hargai, dan gue akan buka tuh tingkap-tingkap surga. Ya, gue akan buka tuh tingkap-tingkap surga untuk memberkati lo. Dan dia katakan, hey, nggak cuma buat hari ini loh, nggak cuma buat besok loh, tapi dia katakan sampai lu berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Tuhan bilang, gue akan buka tingkat-tingkat langit, dan gue akan memberkati lu sampai lu berkelimpahan. Amin. Jadi gini, yang dapat saya simpulkan adalah seperti ini. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dengan 10% yang kau berikan daripada apa yang bisa kita lakukan dengan 10% itu. Ya, sekali lagi saya ulangi. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dengan 10% yang kau berikan daripada apa yang kita bisa lakukan dengan 10% itu. 10% yang kita berikan itu bisa membuat gereja running. Itu bisa membuat gereja berjalan dengan baik. Dan bukan hanya itu, Tuhan akan memberkati kita sampai kita berkelimpahan. Amin. Tempat pertama, bicara gereja. Tempat pertama
pertama yang ditunjuk oleh Tuhan adalah gereja yang bicara tentang berbicara tentang perpuluhan. Ya, nah kita akan lihat tempat kedua yang Tuhan perintahkan untuk kita memberi. Tempat kedua kita akan buka di 1 Yohanes 3 ayat 17. Ya, dikatakan gini, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mei sudah membahas banyak tentang kasih. Kasih bukan hanya diucapkan, kasih harus dibuktikan. Kasih harus disertai dengan tindakan, kasih harus disertai dengan perbuatan. Ya, dikatakan gini, hey, kalau kita lagi punya banyak uang, ya, kalau kita lagi diberkati banget sama Tuhan, terus kita tahu teman kita, terus kita tahu sahabat kita, terus kita tahu tetangga kita lagi butuh bantuan, dan kita nggak membantu mereka, hey, firman Tuhan katakan bagaimana kasih Allah ada dalam dirinya. Amin. Bagaimana kasih Allah ada dalam dirinya? Ya, Tuhan nggak mau lu hanya setia dalam memberi perpuluhan. Tuhan mau lu juga harus bisa membantu sesamamu. Itulah hukum salib. Ya, ke atas dan ke samping, ke Tuhan dan ke sesama. Amin. Tapi pertanyaan gini, apa sih sebenarnya yang buat orang susah untuk bermurah hati? Ya, jawabannya adalah tergantung dari apa yang menjadi fokus kita. Jawabannya adalah tergantung dari apa yang menjadi fokus kita. Gini. Kita tahu saat ini sedang keadaan corona ya, COVID-19, dan kita tahu bahwa hampir seluruh dunia terkena dampak ini ya, dan hampir semua orang saat ini sedang berjuang dalam keadaan finansial ya. Dan orang berpikir, aduh, gue harus hati-hati nih dalam keluarin uang nih. Gue nggak tahu nih COVID akan kapan selesainya. Gue harus bertahan, setidaknya di hari esok gue masih bisa dapat makan. Ya, gue sampai bisa dapat makan, dan gue harus bisa pinter-pinter nih ngatur uang sampai supaya gue bisa bertahan sampai COVID ini selesai. Hey, kalau kita fokusnya hanya keadaan, kalau kita fokusnya hanya pada keadaan saja, saya mau beritahu akan sangat sulit sekali untuk kita bisa bermurah hati. Ya. Tapi kalau fokus kita pada Tuhan, ketika fokus kita pada Tuhan, fokus kita kepada janji-janji Tuhan, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal dalam hidup kita, dan kita selalu pegang janjinya bahwa Yesus berjanji Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak karena tangannya selalu menopang kita. Dan kalau kita tahu semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan, dan kalau kita sadar bahwa kita hidup atas kemurahan hati Tuhan, maka bukan hal yang sulit untuk namanya bermurah hati. Amin. Kalau kita fokusnya selalu dengan keadaan kita, kalau kita fokusnya selalu terhadap masalah, akan sangat sulit. Tapi kalau kita fokusnya pada Tuhan, maka bermurah hati itu bukan hal yang sulit. Yang percaya katakan amin. Nah gini, di firman Tuhan nggak ada, di dalam Alkitab itu nggak pernah mengatakan, hey, kalau lu lagi sulit, lu jangan sosok memberi, karena kalau lu memberi, lu jatuh miskin. Gak ada dalam Alkitab berkata seperti itu. Yang saya tahu dalam Alkitab saya, dalam firman Tuhan kata gini, hey, ketika engkau memberi, maka engkau akan berkelimpahan. Amin. Ya, saya tahu memang sekarang dalam keadaan ini memang keadaan yang begitu sangat sulit, yang hampir semua orang berjuang dalam masalah keuangan. Tapi hey, ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mempraktekkan firman Tuhan saat ini juga. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Ya, amin. Saat ini tuh dibutuhkan kepekaan yang tinggi untuk kita bisa melihat lingkungan sekeliling kita, untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan gini, saya mau kasih tahu, ketika dalam keadaan sulit aja kita bisa bermurah hati, maka saya percaya ketika kita sedang berkelimpahan, murah hati itu adalah hal yang paling mudah kita lakukan. Amin. Jadi ingat, fokus jangan hanya sama masalah, fokus jangan hanya pada keadaan, tapi fokuslah pada janji-janji Tuhan, fokuslah pada Tuhan. Amin. Jadi intinya bagaimana cara kita bisa menghancurkan keserakahan dalam diri kita? Kita tidak bisa hanya dengan berdoa. Kita tidak hanya bisa dengan berpuasa. Tapi caranya adalah kita harus memberi sampai keserakahan itu hilang dalam hidup kita. Amin. Dengan cara memberi, itulah cara untuk kita menghilangkan keserakahan dalam diri kita. Ya, mungkin kadang ada berkata, gue nggak bisa, ya,
Gue lagi dalam keadaan sangat sulit, ya. Gue harus berpikir bagaimana gue bisa bertahan sampai hari esok. Gue harus berpikir bagaimana gue bisa bertahan sampai COVID ini selesai. Gue banyak pengeluaran, Bud. Gue butuh banget nih uang ini, Bud. Hei, bukankah itu ciri-ciri orang yang serakah? Yang selalu berkata tentang dirinya. Ya. Hei, saya mau kasih tau gini. Walaupun dalam keadaan sulit, tapi kalau kita bisa membantu, tapi kita masih bisa memikirkan orang lain, ya, itulah yang Tuhan mau. Hei, Tuhan gak bilang kok lu harus bantu banyak. Tuhan gak pernah bilang jumlah, ya. Tuhan gak bilang pernah, oh lu harus kasih bantu sebesar ini. No, bantuan sekecil apapun, ya, itu yang Tuhan mau. Ya, yang penting hati kita benar. Amin. Nah, dan ini saya mau kasih satu ayat. Ini adalah ayat emas hari ini, dan ayat ini untuk bisa menjadi pegangan untuk kita bisa menguatkan kita, untuk kita bisa bermurah hati. Kalian siap? Nah, kita akan baca di 2 Korintus 9 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. Saya berharap semua yang saat ini sedang menonton online service ini untuk bisa baca bersama-sama dengan saya. Amin. Kita akan baca 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Katakan amin. Dikatakan bahwa Allah sanggup. Kita akan katakan bersama-sama, ya, semua yang nonton pada pagi hari. Kita akan katakan bersama-sama, Allah sanggup. Siap? 1, 2, 3. Allah sanggup. Ya, dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu yang kita butuhkan, dan malah kita berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ini kita akan lihat dalam bahasa kekinian. Ini lebih powerful sekali kan ini. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan, bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Hei, mungkin saat ini kamu dalam keadaan sulit, mungkin saat ini kamu dalam keadaan yang tidak berkelimpahan. Itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak bisa bermurah hati. Karena apa? Karena dikatakan firman bahwa Allah sanggup memberkati kita. Allah sanggup memberkati elu. Allah sanggup memberkati gua. Allah sanggup memberkati kita semua, ya, sampai kita berkelebihan atau sampai kita berkecukupan. Ya, kita berkecukupan mempunyai apa yang kita butuhkan. Bukan hanya sampai situ, bahkan kita akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Yang setuju katakan amin. Ya, nggak usah takut. Janji Tuhan, pegang ini. Ya, pegang janji Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 8. Pegang janji Tuhan. Amin. Jadi bagaimana cara kita bisa menghancurkan keserakahan dalam hidup kita? Dan kita tahu bahwa Tuhan sangat benci orang yang serakah. Ya, yaitu caranya, yaitu ada dengan memberi. Caranya, yaitu dengan cara kita bermurah hati. 2 tempat yang Tuhan pilih, yang Tuhan tunjuk untuk kita bisa memberi. Yang pertama, gereja, berbicara tentang perpuluhan. Yang kedua, memberi kepada sesamamu yang membutuhkan bantuan. Ingat, jangan selalu fokus sama keadaan. Jangan selalu fokus pada masalah, tapi fokuslah pada janji-janji Tuhan. Di 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan bahwa Allah sanggup memberkati kita sampai berkelimpahan. So, saya berharap pagi hari ini khotbah yang singkat, dan saya berharap ini bisa menjadi pegangan untuk kita walaupun dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini, kita masih tetap bisa bermurah hati. Karena itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, kita untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur Bapa, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa selalu bermurah hati ya Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami saat ini, apapun yang mungkin saat ini kami sedang dalam keadaan sulit Tuhan, tapi ajar kami untuk selalu kami bisa bermurah hati kepada sesama kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa itulah yang Kau mau dalam kehidupan kami, untuk kami bisa mempraktekkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari Bapa. Dan aku berdoa Bapa, biarlah walaupun aku selesai pada pagi hari Bapa, tapi aku percaya Bapa bahwa Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu Bapa,
saat ini ya Bapak, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat pada pagi hari ini Bapak, Engkau berkati semua orang yang menonton online service pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, kami selesai Tuhan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita katakan, amin.